Saudara-saudari yang terkasih, selamat berjumpa untuk kita semua. Hari ini tanggal 13 April, hari Selasa dalam Pekan Suci. Inspirasi Sabda Keluarga diambil dari Injil Yohanes bab 13 ayat 21 sampai 33, dilanjutkan dengan ayat 36 sampai 38. Yesus memperingatkan Yudas. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu, lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas megang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu." Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Jawab Yesus, "Nyawamu akan kuberikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, kisah Injil hari ini menjelaskan kepada kita tentang bagaimana Yesus memperingatkan Yudas dan juga kemudian kepada Petrus. Dalam kisah Injil tadi, jelas kita dengarkan bagaimana Yesus sungguh-sungguh mengenal panggilan atau ketaatan dan cintanya kepada Bapaknya. Dia sungguh tahu apa rencana Bapa, dan dia sungguh tahu apa yang akan terjadi padanya, dan dia sungguh taat untuk itu. Namun di balik itu dia juga tahu bukan hanya Allah dan bukan hanya dirinya. Dia juga mengenal murid-muridnya.
Dia sungguh mengenal ke-12 rasulnya. Bahkan ia tahu bagaimana rencana Allah di dalam dirinya dan di dalam diri para rasulnya. Demikian hari ini Yesus memperingatkan Yudas dan Petrus bahwa Yudas akan mengkhianati dia dan Petrus akan berkhianat sebelum ayam berkokok. Dan ini mengajarkan kepada kita bagaimana seorang murid Yesus. Dan dalam percakapan Yesus dengan para rasulnya, dan setelah Yesus memberikan roti kepada salah seorang di antara mereka, dan kemudian Yudas kerasukan iblis dikatakan dalam Injil, dan kemudian Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tak ada seorang pun yang mengerti akan itu. Saudara-saudara yang terkasih, mungkin dalam kehidupan kita juga sering berkhianat seperti Yudas. Punya rencana yang tidak baik seperti Yudas. Mungkin karena kita cemburu, mungkin karena kita iri hati, dan mungkin juga karena kita ingin lebih seperti orang lain. Tapi saudara-saudara yang terkasih, sikap yang demikian bukanlah tanda-tanda seorang murid Kristus. Tetapi di satu pihak, inilah kelemahan seorang murid Kristus. Di dalam rasa keinginan untuk setia, dalam keinginan ingin taat sampai mati, seperti kata Santo Petrus, "Aku akan memberikan nyawaku kepadamu kemana engkau pergi." Tetapi juga Yesus mengerti bagaimana Petrus akan menyangkal dia 3 kali sebelum ayam berkokok. Yesus sungguh-sungguh tahu bagaimana keadaan. Yesus sungguh tahu bagaimana pemikiran dan isi hati seorang murid, seorang rasul, dan juga kita. Peringatan kepada Yudas dan Petrus menjadi peringatan bagi kita juga. Mungkin peringatan seperti kepada Yudas tadi, belajar untuk tidak berkhianat, belajar untuk tidak merencanakan hal-hal yang kurang baik. Dalam cerita lain dikisahkan, Yudas mempunyai rencana ini karena dia kurang puas akan perbuatan Yesus. Dia enggak menginginkan, Yesus tidak melaksanakan seperti apa yang dia inginkan. Maka dalam hati Yudas ada rasa kecewa dan dia merencanakan menjual Yesus. Dan Yesus mengatakan, "Perbuatlah." Dan kepada Petrus yang berkata kepada Yesus, "Aku akan mengikuti engkau dan memberikan nyawaku kepadamu." Dan Yesus menjawab, "Sebelum ayam berkokok, kau sudah menyangkal aku 3 kali." Peringatan ini seringkali kita. Tadi kalau Yudas, kita punya rencana, punya program yang kadang-kadang kurang selaras dengan kehidupan beriman kita. Tapi dalam sikap yang ditunjukkan oleh Petrus ini adalah sikap bagaimana kita mudahnya ingin menyerahkan diri secara total, mengikuti Yesus dan meniru Yesus secara total. Tetapi juga kadang-kadang ada kelemahan dalam diri kita. Ada kegagalan dalam diri kita, ada godaan dalam diri kita untuk tidak mau berjuang, untuk tidak mau menerima rasa sakit. Itulah yang dialami oleh Petrus. Ketika ada banyak orang bertanya, "Kau kan seorang murid yang selalu mengikuti dia?" Tapi Petrus menjawab, "Bukan." Dari pertanyaan itu 3 kali, "Bukan." Tetapi Petrus segera menyesal. Petrus segera menyesal perbuatannya itu. Mari saudara-saudara yang terkasih, kita belajar dari kedua tokoh ini, tokoh Yudas dan tokoh Petrus. Apa yang bisa kita pelajari dari Yudas dan Petrus? Adalah belajar untuk tetap setia dan taat, tetapi di balik itu belajar untuk mengenali kelemahan diri. Pada saat kita mengenali diri, kita juga akan bisa mengontrol diri. Tetapi saat kita tidak mengenal diri, kita akan hanya bisa menuntut, akan bisa kecewa dan gelisah seperti yang dialami oleh Yudas. Kalau kita tidak mengalami sesuatu yang kita inginkan,
seringkali kita seperti Yudas, memiliki pemikiran buruk, memiliki rencana yang kurang selaras dengan iman kita. Maka dengan ini dari Judas kita belajar bagaimana untuk tetap mengontrol diri. Bagaimana bahwa dalam kehidupan ini pasti kita mengalami kekecewaan. Tidak bisa kita harapkan semua orang menjadi seperti yang kita inginkan. Maka dibutuhkan kesabaran. Kesabaran yang luar biasa dari hati kita. Dan ini adalah perjuangan, karena sabar tidak mudah. Ini adalah perjuangan. Saat kita mulai belajar dan saat mulai sabar mengontrol diri, itulah pendidikan yang luar biasa bagi kita. Kemudian yang kedua, apa yang bisa kita pelajari dari Petrus adalah penyadaran akan apa yang sudah kita katakan. Berkata-kata manis itu mudah, memberi kata sanjungan dan pujian itu mudah, tetapi mempertahankan apa yang sudah kita sanjung, apalagi untuk melakukan hal yang demikian, sangat sulit. Sebagaimana Petrus yang berkata, akan kuberikan nyawaku kepadamu. Tetapi hanya ditanya, apakah kamu pengikut Yesus, sudah menjawab, bukan. Karena ada ketakutan kepada banyak orang. Ada suasana yang sangat menyeramkan ketika menjelang penyaliban Yesus. Dan Petrus mengetahui itu. Dan Petrus seolah-olah mau menghindar dari kesulitan itu. Walaupun hatinya sebenarnya mengatakan, Tuhan, aku muridmu, mengapa aku mengatakan itu? Tetapi dia sudah katakan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kelemahan kita, karena kita bukan manusia sempurna. Kadang kita seperti Yudas, kadang kita seperti Petrus. Kita bukan manusia sempurna. Maka mari kita berjuang mengontrol diri kita. Bagaimana cara mengontrol diri? Adalah mengambil keadaan atau situasi, atau duduk sejenak, mengambil suasana tenang, berdoa, menenangkan hati, menenangkan batin, dan pada saat itu Roh akan berbicara kepada kita, dan kita akan bisa mengambil suatu keputusan yang baik dan berbicara sesuatu yang baik, terutama akan tetap setia beriman kepada Yesus. Saudara-saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada hari ini. Mari kita belajar setia, belajar mengenal diri, dan belajar mengontrol diri dengan penuh kesabaran. Setia kepada Yesus pertanda bahwa kita adalah murid yang berani menanggung salib dan juga berani menanggung kebangkitan. Hidup kita bukan hanya kebangkitan, hidup kita bukan hanya kebahagiaan, tetapi juga ada penderitaan. Ada kelemahan dan ada kelebihan. Kadang mungkin pernah menyangkal, tetapi menyesallah pada saat kita sudah sadar. Itulah pesan dari Injil bagi kita dalam refleksi kita pada hari ini. Salam bahagia, salam sejahtera, salam pekan suci. Mari kita merenungkan dan merefleksikan tingkah laku kita setiap harinya dan mempersatukan refleksi kita dalam pekan suci ini. Semoga Tuhan memberi